Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi alkohol part yang ke-8. Untuk teman-teman yang ingin menonton video dari part yang pertama sampai ke-7, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi alkohol. 1. Alkohol mempunyai peak ion M+ atau molekul lebih rendah daripada alkana yang sama jumlah C-nya. Alkohol primer dan sekunder memiliki peak ion M+-nya rendah. Alkohol tersier mungkin tidak ada peaknya. 2. Kehilangan air atau M-18 sering terjadi, lebih-lebih dengan rantai lurus dan kurang begitu dengan alkohol bercabang. Kita bisa lihat di sini dapat struktur alkohol dari alkohol primer di mana mengalami dehidrasi sehingga kehilangan molekul air. Hidroksil ini dengan hidrogen alfa akan bergabung untuk membentuk ion molekul air atau H2O. Pembelahan hidroksilnya ini adalah homolisis sehingga satu elektron di sini dan di sini pembelahannya homolisis, satu elektron juga di sini akan bergabung membentuk ikatan rangkap 2 atau alkena. Alkena yang terbentuk ini akan terbaca di spektrofotometri massa. Ini adalah kumpulan dari fragmentasi dalam proses dehidrasi kehilangan air, di mana pertama itu ada 1,2 elimination atau eliminasi 1,2 yang sudah dibahas sebelumnya, di mana hidrogen alfanya ini berikatan dengan gugus hidroksil untuk membentuk molekul air, lalu alkenanya terbaca di spektrofotometri massa. Selanjutnya 1,4 elimination atau eliminasi 1,4 yang artinya satu itu di gugus hidroksil langsung, lalu di C nomor 4 hidrogennya itu berikatan dengan gugus hidroksil sehingga melepas molekul air, lalu terbentuk ikatan siklik teman-teman dan terbaca di spektrofotometri massa. Selanjutnya gamma hidrogen abstraction atau abstraksi hidrogen gamma. Hidrogen gammanya ini kalau kita nomorin Yunani di sini alfa, beta, gamma berikatan dengan gugus hidroksil maka akan membentuk molekul air. Lalu terjadi pembelahan homolisis di mana C gammanya ini mendapatkan satu elektron. Lalu terjadi pembelahan heterolisis sehingga molekul airnya ini lepas. Karena dia pembelahannya heterolisis tadi, maka C-nya ini akan menjadi positif karena dia kehilangan elektron dan nantinya akan terbaca di spektrofotometri massa. Selanjutnya rearansemen atau penataan ulang. Mirip dengan penataan ulang McLafferty di mana hidrogen gammanya ini berikatan dengan oksigen di sini, lalu akan nantinya membentuk molekul air, lalu menghasilkan alkena karena terjadi pemutusan di ikatan-ikatannya teman-teman. Nanti akan dijelaskan bagaimana proses fragmentasinya. Ini adalah contoh alkohol sekunder di mana terjadi dehidrasi alkohol, hidrogen alfa di kanan, maka alkenanya itu yang dihasilkan adalah yang di atas ini teman-teman. Kalau kehilangan hidrogen yang di kiri, maka akan menghasilkan alkena yang di bawah ini teman-teman. Lalu bisa jadi mengalami fragmentasi lebih lanjut yang alkena ini di bawah akan menghasilkan alkena yang ini teman-teman. 3. Pembelahan alfa biasa terjadi karena karbokation yang distabilkan oleh resonansi dapat membentuk 3 cara kemungkinan dalam alkohol tersier, di mana R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3, sedangkan 2 cara dengan alkohol sekunder seringkali semuanya diamati. Ini adalah contoh struktur dari alkohol tersier. Misalnya dia kehilangan R1-nya, maka akan terjadi alkena seperti ini teman-teman. Pembelahan alfa selain bisa kehilangan gugus alkil yang tadi, bisa juga hilangnya gugus hidroksil atau OH. Ion molekulnya itu dikurang 17. Gugus alkil terbesar biasanya hilang melalui pembelahan alfa. Bentuk pembelahan biasanya serupa untuk semua alkohol. Misal di sini terdapat struktur alkohol primer, terjadi pembelahan alfa, lalu alkilnya menjadi radikal dan hidroksilnya ini membentuk alkena dan terbaca di spektrum massa sebesar 31 massa per elektronnya. Lalu yang alkohol sekundernya terjadi pembelahan alfa seperti di sini, maka ini alkilnya menjadi radikal lalu membentuk enol dan terbaca di spektrum massa sebesar 45. Tersiernya mengalami pembelahan alfa, maka terbentuk alkilnya seperti ini teman-teman yang menjadi radikal, lalu terbaca enolnya sebesar 59 massa per elektronnya. Ini adalah contoh untuk pembelahan alfa di 3-metil 3-heksanol. Kita bisa lihat teman-teman, metilnya ini menjadi radikal, lalu karena C-nya mendapatkan satu elektron, dia membentuk ikatan rangkap 2 dengan hidroksil dan terbaca di spektrum fotometri massa sebesar 101. Massa peak ion molekul sebelumnya adalah 116 massa per elektronnya, dikurang 15 atau kehilangan metilnya menjadi 101 massa per elektronnya. Informasi tambahan, ketika oksigen ada dalam molekul apapun, kemungkinan besar massa 31 akan hadir. Bentuk ini terjadi pada alkohol primer. Ini adalah struktur
alkohol primer yang sebelumnya terjadi pembelahan alfa. Hasilnya kan seperti ini tadi teman-teman. Lalu terjadi resonansi di mana menghasilkan ikatan tangkap dua. Bentuk seperti ini terjadi juga di dalam senyawa ether teman-teman fragmentasinya. Untuk pola fragmentasi ether akan dibahas di video selanjutnya setelah membahas alkohol ini teman-teman. Ini adalah contoh pembelahan alfa untuk alkohol sekunder. Misal terjadi pembelahan di A, maka bisa jadi yang positif itu alkilnya ataupun yang enolnya ini teman-teman. Kalau misal terjadi pembelahan di B, maka bisa positifnya itu metilnya atau enolnya. Fragmen yang nilainya 31 ini nggak masuk akal pada alkohol sekunder atau tersier karena sudah dibahas sebelumnya. Kalau untuk alkohol primer itu bisa kemungkinannya massa per elektronnya 31, tetapi sering diamati atau selain itu di ether juga ada. 4. Penataan ulang McLafferty. Alkohol juga sering mengalami pengaturan ulang untuk menghasilkan puncak M-18 dari hilangnya air. Puncak ini paling mudah terlihat pada alkohol primer, tapi juga dapat ditemukan pada alkohol sekunder dan tersier. Alkohol primer juga bisa kehilangan air dan alkena. Penataan ulang McLafferty sudah disinggung sedikit sebelumnya teman-teman di bagian proses dehidrasi, di mana hidrogen gambanya ini bisa berikatan dengan oksigen di hidroksil ini teman-teman. Lalu terjadi pemutusan ikatan secara homolisis di ikatan-ikatannya ini teman-teman, sehingga menghasilkan molekul air. Molekul air ini karena adanya gabungan antara hidrogen gamma dengan hidroksil, lalu alkenanya ini didapat karena pembelahan homolisis di sini, lalu di sini maka satu elektron di sini dan satu elektron di sini menghasilkan alkena. Lalu alkena yang mempunyai gugus R ini didapatkan dari homolisis di bagian hidrogen gamma lalu homolisis di karbon beta, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, dan terbaca di spektrofotometri massa. Massanya itu M dikurang 46. 46 ini adalah massa molekul air ditambah massa dari alkenanya ini teman-teman, 46. Ini adalah spektra massa dari N-pentanol di mana terjadi penataan ulang McLafferty maka menghasilkan alkena yang terbentuk karbokation, dan terbaca di spektrofotometri massa itu sebesar 42 massa per elektronnya. Tadi kita sudah ketahui sebelumnya bahwa masanya itu yang karbokation karena penataan ulang McLafferty-nya itu adalah massa dikurang 46. Berarti 88 dikurang 46 sama dengan 42. Jadi sesuai teman-teman, nilai dari fragmen ini adalah 42. Ini adalah nilai spektrum dari alkohol yang linear, bercabang, ini sekunder, ini tersier, lalu ini primer tapi bercabang. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaan dari kelimpahannya. Kita mulai dari peak ion molekulnya dulu teman-teman. Dimana kalau yang di linear ini 0,6% kelimpahannya, lalu yang bercabang ini kedua 0,2, lalu yang sebelahnya 0% dan sebelahnya 13%. Kita bisa simpulkan kalau alkohol bercabang, ion molekulnya tidak terbaca di spektrofotometri massa. Kalau terjadi dehidrasi alkohol atau kehilangan molekul air, kita bisa lihat bahwa 74 dikurangin 18 molekul air sama dengan 56. Kita cek bagian yang alkohol yang primer linear ini teman-teman. Persen kelimpahannya itu adalah 100%. Berarti base peak-nya merupakan dehidrasi alkohol. Lalu yang sebelahnya itu yang 56 cuma 2% doang teman-teman. Lalu yang bagian ketiga yang 56 itu cuma 3%. Sedangkan yang keempat yang nilai massa per elektron 56-nya itu cuma 5% doang teman-teman. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa puncaknya itu yang lebih besar kelimpahannya saat terjadi dehidrasi alkohol adalah di alkohol primer ini yang linear karena kelimpahan lebih besar. Lalu kita cek bagaimana saat kehilangan metilnya. Kita bisa lihat yang pertama itu yang linearnya. Kalau kehilangan metil berarti kan masanya kurang 15. 74 dikurang 15 sama dengan 59. 59 yang di bagian linear ini 0,3% doang. Kalau yang bagian keduanya ini 20%. Sedangkan kalau yang bercabang kalau kehilangan metil 100% kelimpahannya. Lalu yang primer bercabangnya ini 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemutusan metil yang paling bagus kelimpahannya adalah di alkohol bercabang ini teman-teman, yang tersier. Lalu saat terbentuk karbokation N di mana terdapat alkena dan gugus hidroksil yang nilai massa per elektronnya 31, kita cek bagian linear itu kelimpahannya sebesar 83%. Lalu yang kedua kelimpahannya itu 17%, lalu yang ketiga itu 27%, sedangkan yang bercabang ini 40%. Kita dapat simpulkan bahwa yang paling bagus itu kelimpahannya saat menghasilkan enol adalah yang primer yang lurus ini teman-teman tanpa bercabang. Lalu ketika kehilangan etil atau massanya itu berkurang 29, C2H5 nilainya itu adalah 45 massa per elektronnya. Kita cek semua teman-teman nilai angka 45-nya mulai dari alkohol yang linear. Kelimpahannya itu adalah 7%. Lalu alkohol yang sekunder ini yang bercabang nilainya adalah 100% atau merupakan base peak ya teman-teman. Lalu yang alkohol bercabang ini nilainya 1% dan sebelahnya itu adalah 4% kelimpahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kehilangan etil, kelimpahan yang paling besar itu karbokationnya adalah di 2-butanol.
5. Alkohol siklik cenderung menunjukkan M+ yang lebih kuat puncak daripada rantai linear. Dari sini kita bisa bandingkan teman-teman antara puncak ion M+ dari alkohol siklik dan alkohol alifatik rantai terbuka. Puncak ion M+ lebih kuat yang siklik. Kita bisa bandingkan yang bagian pertamanya ini, di mana puncak ion M+ dari siklobutanol itu 1%, sedangkan di butanol cuma 0,6%. Lalu yang siklopentanol puncak ion M+ nya itu 9%, sedangkan yang pentanol 0%. Dan begitu selanjutnya teman-teman. Puncak ion molekul dari alkohol siklik ini lebih besar dibandingkan alkohol alifatik. Ini adalah spektrum massa dari 1 butanol. 74 merupakan peak ion molekulnya. Butanol apabila terjadi dehidrasi alkohol menjadi C4H8 yang nilai massa per elektronnya itu adalah 56. Puncaknya menjadi lebih panjang dibandingkan dari ion molekulnya. Lalu saat terjadi pembelahan alfa, puncaknya itu menjadi 43. Saat menjadi enol fragmennya, puncaknya itu menjadi base peak atau paling tertinggi dengan nilai massa per elektronnya itu adalah 31. Nilai alkenanya ini hasil dari penataan ulang McLafferty, puncaknya lebih kecil teman-teman, dengan nilai massa per elektronnya itu adalah 28. Saat kehilangan molekul air dari dehidrasi alkohol, bisa jadi terbaca di spektrofotometri massa, peaknya sangat kecil sekali teman-teman, 18. Jadi bisa disimpulkan bahwa base peaknya itu saat terjadi pembelahan alfa menghasilkan fragmen enol. Ini adalah spektrum massa dari 2-pentanol, di mana 2-pentanol ini puncak ion molekulnya adalah 88. Saat terjadi pembelahan alfa di sini, maka massa per elektronnya menjadi 45. Kalau kita lihat merupakan base peaknya teman-teman. Lalu saat kehilangan massanya 17, peaknya itu menjadi 70 dan lumayan panjang teman-teman. Saat terjadi pembelahan alfa di kanan, maka puncaknya itu menjadi 73 massa per elektronnya, lebih tinggi dibandingkan puncak yang 70. Saat terjadi pemutusan hidrogen di hidroksil menjadi 87, peaknya agak lebih panjang daripada puncak ion molekulnya. Ini adalah contoh spektrum massa dari pentanol. Teman-teman bisa screenshot atau catat nilai-nilai massa per elektronnya yang nantinya akan kita bahas teman-teman selanjutnya. Pentanol apabila ditembakkan elektron dari spektrofotometri massa, maka elektron dari hidroksilnya ini akan terlepas karena mudah diionisasi, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Yang terbaca di spektrum massa sebesar 88 massa per elektronnya. Satu elektron dari hidroksilnya ini ditambah satu elektron dari spektrofotometri massa akan menghasilkan plus 2 elektron. Lalu pentanol mengalami pembelahan alfa di sini teman-teman, di mana yang kanannya ini atau butilnya menjadi radikal dan yang kirinya ini karena mendapatkan satu elektron karbonnya, maka akan membentuk ikatan rangkap 2 dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 31 massa per elektronnya. Ini adalah pembelahan alfa juga teman-teman, tetapi heterolisis. Butilnya ini memberikan 2 elektron ke karbon yang mengikat hidroksilnya ini, sehingga butilnya yang menjadi karbokation dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 57 massa per elektronnya dan karbonnya ini menjadi radikal. Pentanol apabila mengalami dehidrasi alkohol, maka hidrogen alfanya ini berikatan dengan hidroksil, lalu di C mengikat hidroksilnya ini terjadi pembelahan homolisis. Hasilnya menjadi seperti ini teman-teman, di mana yang radikalnya itu C yang tadi mengikat hidroksil, lalu yang positifnya itu adalah C alfa. Dan yang menjadi karbokation ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 70 massa per elektronnya. Teman-teman bisa membuat hasil fragmentasinya langsung seperti ini, atau awalnya itu alkenanya dulu teman-teman, yang selanjutnya nanti diionisasi dan menjadi karbokation, ikatan rangkap 2-nya. Pentanol apabila terjadi penataan ulang McLafferty, maka hidrogen gamanya kalau kita nomorin Yunani di sini alfa, beta, gamma berikatan dengan hidroksil, lalu terjadi pemutusan homolisis. Pertamanya itu di C mengikat hidroksil, lalu karbon-karbonnya ini terjadi pembelahan homolisis sehingga nantinya akan melepas molekul air, lalu alkil yang ini bagian ini di C gamma akan terbaca di spektrofotometri massa, lalu menghasilkan alkena juga. Alkenanya apabila terionisasi nanti akan terbaca di spektrofotometri massa yang massa per elektronnya itu adalah 28. Molekul H2O atau air juga bisa terbaca di spektrofotometri massa yang nantinya oksigennya terionisasi dan nilai massa per elektronnya itu adalah 18. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi alkohol part yang ke-8. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.